Halo Sobat Akademia, ketemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas peramalan atau forecasting menggunakan metode least square untuk data genap. Nah, metode least square ini merupakan garis tren dengan varians terkecil dari jarak kuadrat titik asli ke garis tren. Dalam metode ini, garis tren diasumsikan sebagai garis lurus dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah variabel yang akan kita cari nilainya atau variabel yang akan diramal, A nilai konstanta, B itu adalah kemiringan garis. Nanti di dalam perhitungannya, untuk mencari persamaan ini, maka nilai A bisa kita cari atau kita dapatkan hasilnya dengan menggunakan rumus sigma Y dibagi dengan N. Sedangkan nilai B kita cari dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh, ya. Diketahui data laba bersih PT Global itu dari tahun 2014 sampai 2019. Ya, nah di sini datanya atau tahun amatannya itu adalah genap, ada selama 6 tahun, ya, ada 6 tahun yang kita amati laba bersihnya, ya. Nah, pertanyaannya, yang pertama kita diminta untuk mencari persamaan tren linearnya dengan menggunakan metode least square ini. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung estimasi laba atau perkiraan laba bersih pada tahun 2020, ya. Nah, sekarang kita coba jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, tentunya pertama kita harus cari persamaan garis trennya dulu, ya. Nah, pertama kita akan tentukan dulu nilai A-nya, ya, dari persamaan Y sama dengan A plus BX ini, kita tentukan nilai A-nya dulu, di mana tadi nilai A sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, kalau kita lihat di tabel, jadi nilai laba bersih itu merupakan nilai Y-nya. Nah, berarti nilai Y ini kita jumlahkan selama 6 tahun ini, di mana kita dapatkan totalnya adalah 129. Ya. N itu adalah lamanya kita mengamati atau jumlah tahun yang kita amati. Berarti N-nya ada sebanyak 6, karena ada 6 tahun yang kita amati di sini. Berarti nilai A kita dapatkan 129 dibagi dengan 6, hasilnya 21,5. Oke? Nah, kemudian kita akan cari nilai B. Tadi rumusnya B sama dengan sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka kita akan cari dulu, atau tabel ini saya akan tambah kolom lagi untuk mempermudah perhitungannya, yaitu nanti ada kolom X, ada kolom XY, ya, ada kolom X kuadrat. Nah, pertama kita tentukan dulu nilai X dari setiap tahun ini. Nah, cara menentukan nilai X, kalau untuk datanya genap, nah kita lihat yang tahun 2016 dan 2017 yang ada di bagian tengah-tengah, ya. Nah, untuk tahun 2016 itu kita kasih nilai min 1. Tahun 2017 kita kasih nilai 1. Nah, untuk ke atas, jadi pertamanya adalah min 1, min 3, min 5, dan seterusnya. Ke bawah itu adalah
1, 3, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau nilai X sudah ketemu, maka kita akan menentukan nilai XY. Berarti nilai X kita kalikan dengan nilai Y. Ya. Untuk tahun 2014 misalnya, min 5 dikali 15. 2015 min 3 kali 16, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Ya. Nah, kemudian karena di rumusnya tadi diminta jumlahnya, sigmanya ya, jumlahnya, maka perkalian X dan Y ini kita jumlahkan, ketemu hasilnya 119. Berikutnya kita tentukan nilai X kuadrat. Nah, berarti nilai X tinggal kita kuadratkan. Untuk tahun 2014 berarti min 5 kita kuadratkan. Tahun 2015 min 3 kita kuadratkan, dan seterusnya, sehingga hasilnya adalah seperti terlihat pada tabel ini. Nah, karena diminta sigma X kuadrat, maka nilai X kuadrat dari setiap tahun ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 70. Nah, kemudian berarti kita sudah bisa menentukan nilai B sama dengan 119 dibagi dengan 70. Hasilnya 1,70 atau 1,7. Oke. Nah, berarti nilai A dan B sudah ketemu, sehingga persamaan garis trennya atau persamaan garis liniernya adalah Y sama dengan 21,5 ditambah 1,70X. Oke. Nah, berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, kemudian kita akan menjawab nomor 2 atau pertanyaan nomor 2 tadi. Kita diminta untuk mengestimasi berapa perkiraan laba bersih untuk tahun 2020. Nah, jika persamaan garis terendah ini sudah ketemu, untuk menentukan laba tahun 2020, kita harus tentukan dulu nilai X-nya. Nah, berarti kalau untuk tahun 2020, ya, berarti nilai X-nya berapa? Berarti nilai X-nya adalah 7. Ya, karena tahun 2019 tadi 5, tahun 2020 nilai X-nya adalah 7. Nah, kalau ditanya misal tahun 2021, berarti nilai X-nya adalah 9. Ya. Nah, kalau nilai X kita sudah tahu untuk tahun 2020, maka tinggal kita masukkan ke rumus, sehingga ditemukanlah atau dapat hasilnya sebesar 33,4. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 jawabannya adalah perkiraan laba bersih tahun 2020 sebesar 33,4. Demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.